Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Arifatul Aini Asnawi, NIM 0801193353, kelas 10 IKM semester 3. Mata kuliah Biomedik 3 dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Sadia Lubis, STR Cap MKM. Saya mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, dan komen membangun ya. Di video ini, saya akan membahas tentang fungi atau jamur. Tolong disimak dengan baik ya. Pengertian fungi menurut Pekzar tahun 1986, fungi atau cendawan adalah organisme heterofik yang memerlukan senyawa organik sebagai pemasukan nutrisinya. Tetapi, apabila kelangsungan hidup organisme tersebut bergantung pada organik mati yang terlarut disebut sebagai sporofit. Selanjutnya, ciri-ciri fungi. Fungi memiliki ciri-ciri mempunyai hifa atau kumpulan hifa disebut miselium, menghasilkan spora, hidup menjadi sapropit atau parasit dan simbiosis, tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis, memiliki sifat eukarion, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Selanjutnya, struktur jamur. Bisa diperhatikan gambar yang tertera pada slide. Yang pertama, tutup jamur berfungsi sebagai pelindung jamur dari berbagai ancaman dan bahaya. Yang kedua, lamela, tempat terbentuknya basidium yang akan menghasilkan basidium spora. Yang ketiga, hilpa, struktur fungi yang berbentuk seperti tabung yang terbentuk dari pertumbuhan spora. Selanjutnya, inti sel berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen dan mengontrol aktivitas sel. Selanjutnya, sefta berfungsi sebagai pengendalian kerusakan pada jamur. Yang terakhir, miselium berfungsi untuk menyerap makanan. Selanjutnya, reproduksi pada fungi. Reproduksi pada fungi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Pada cara reproduksi seksual, ada dua cara, yaitu plasmogami dan kariogami. Plasmogami adalah penyatuan sitoplasma dua miselia yang berdekatan. Plasmogami menghasilkan satu tahapan dikariotik atau N+N, sedangkan kariogami adalah penyatuan dua inti haploid menghasilkan inti diploid atau kromosom pasangan-pasangannya. Sel diploid mengalami pembelahan meiosis langsung. Selanjutnya, reproduksi aseksual. Perkembangan ini dengan cara pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora ini berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Selanjutnya, klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi dibagi menjadi 4. Yang pertama, zygomicota, yang kedua, ascomycota, yang ketiga, basidiomycota, dan yang keempat, deuteromycota. Selanjutnya, ciri-ciri zygomicota. Zygomicota merupakan suatu organisme yang membentuk berupa spora berdinding tebal disebut zigospora. Organisme ini pada umumnya tumbuh hidup pada daratan sebagai sapropit yang tidak memiliki klorofil. Cirinya, miselium bercabang banyak membentuk zigospora, dinding sel tersusun zat kiting mempunyai haustoria. Selanjutnya, ciri-ciri ascomycota. Perhatikan gambar yang tertera di slide. Pertama, hifa bersekat. Kedua, spora tidak berflagela. Yang ketiga, bentuk tubuh seperti mangkuk. Yang keempat, memiliki banyak inti sel. Selanjutnya, ciri-ciri basidiomycota. Yang pertama, umumnya hidup sapropit. Yang kedua, vegetatifnya memiliki satu inti haploid. Yang ketiga, hifa bersekat. Yang keempat, badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Selanjutnya, ciri-ciri deuteromycota. Yang pertama, hifa bersekat. Yang kedua, reproduksi aseksual dengan konidia. Yang ketiga, dinding sel terbuat dari zat kitin. Selanjutnya, peranan jamur bagi manusia. Manfaatnya di bidang pangan, jamur bisa menjadi sumber makanan, katakanlah jamur merang. Yang kedua, di bidang industri, jamur bisa digunakan baik untuk membuat roti dan minuman beralkohol. Yang ketiga, di bidang kedokteran, jamur bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik penisilin. Yang keempat, di bidang pertanian,
Jamur seperti jamur saprofil membantu mengurai sisa tumbuhan sehingga menyuburkan tanah. Mikorizа membantu tumbuhan memperoleh unsur hara. Selanjutnya, kerugian. Fungi atau jamur juga dapat membawa dampak merugikan bagi kehidupan manusia. Misalnya, jamur dapat menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, jamur Epidormophyton yang menyebabkan kaki atlet serta Microsporum yang menjadi penyebab kurap. Selain dapat menyebabkan penyakit pada manusia, jamur juga bisa mendatangkan penyakit bagi tumbuhan, misalnya Fusarium Ustilagomaidis. Pun demikian terhadap hewan. Jamur juga menyebabkan makanan menjadi busuk hingga akhirnya mengandung racun. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. See you next video. Bye.